Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dun Sana Pandangan di mana saja Anda berada. Ya, baik yang ada di Kota Padang maupun yang berada di luar Kota Padang ya. Jumpa lagi kita di acara Kearifan Lokal Minangkabau ya. Dan untuk ini tentunya edisi spesial ini ya, edisi Ramadan. Untuk itu pembicaraan kita sebelum Ramadan kalau nggak salah tentang Kato Nanampe ya, kita pending sejenak. Kita coba sesuaikan topik kita dengan kondisi yang sedang kita jalani hari ini tentang berpuasa ya, tentang Ramadan ini. Nah, untuk itu topik yang kita angkat pada pagi ini adalah kearifan adat Minangkabau ya terkait bulan Ramadan ya. Nah, seperti apa? Apakah ada juga nih persoalan Ramadan ini, persoalan puasa ini diatur ataupun juga disinggung dalam kearifan lokal Minangkabau dan sebagainya, ataukah dia berjalan masing-masing ini ya? Yang adat-adat, yang puasa-puasa gitu ya. Atau memang mereka saling berkulindan gitu ya. Karena Minangkabau adat bahasa di syarak bahasa di kitabullah, sementara puasa bagian dari syarak. Nah, apakah ini ada diatur juga dalam adat? Kita akan coba cari tahu nih dan telusuri ini bersama narasumber kita, Mama Tuanku Mangkudun ya, tepatnya Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun. Dan alhamdulillah pagi ini beliau bisa bergabung bersama kita melalui link Zoom Perempat RRI Padang dan sudah hadir di seberang link Zoom kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak Tuanku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana audionya, Bang Adit? Oh, bagus, Mak, bagus. Oke. Adit dan selamat pagi Dun Sana Pendengar hari perempat Surau Kearifan Lokal Minangkabau. Oke, baik, Mak. Baik, Mak Tuanku, sehat, Mak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, puasa itu akan kata Nabi. Iya, puasa. Semakin sehat kita. Sumu tasihu hadisnya, Mak. Kalau nggak salah gitu ya. Berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat ya. Apalagi nih, saya jadi ini, Mak. Jadi teringat ada inspirasi kemarin bahwa jadi puasa itu katanya menyediakan dua asupan protein ya, protein untuk tubuh dan protein untuk rohani katanya gitu ya, Mak ya. Protein untuk tubuh berbuka dan sahur, protein rohani inilah yang kita jalani, termasuk nanti kajian-kajian adat kita. Begitu, Mak Tuanku, mudah-mudahan ya. Insya Allah. Oke. Baik, Mak. Pagi ini kita mulai dengan edisi Ramadan, Mak ya. Seperti yang kita rencanakan, sehingga katonan ampe kita pending sampai habis Ramadan ya, insya Allah ya. Dan pagi ini kita mulai dengan kearifan lokal atau kearifan adat Minangkabau terkait Ramadan. Nah, pertanyaan yang muncul tuh, Mak, seperti yang saya katakan tadi, adakah juga persoalan Ramadan ini diatur ya, ataupun kalaupun tidak diatur mungkin sekedar di apa lah ya, kalau orang sekarang bilang di sounding gitu ya, Mak ya, disebut dalam adat Minangkabau tentang berpuasa ini, atau tata caranya atau segala sesuatunya tentang Ramadan ini, ataukah adat membiarkan aja nih yang ingin berpuasa silahkan gitu ya, karena itu syariat ya silahkan. Dan adat juga tidak melarang, tidak menyuruh segala macam. Apakah seperti itu, atau memang adat Minangkabau ikut terlibat langsung nih dalam mengatur anak kemenakannya dalam menyikapi puasa Ramadan ini? Gimana nih, Mak? Silakan, Mak Tuanku. Baik, terima kasih Bung Adit. Ya. Seperti saya sudah dikatakan oleh Bung Aditya tadi, bahwa Minangkabau itu sudah mengadatkan atau membuat Islam itu sebagai adat. Jadi Islam itu adalah yang diadatkan dan diadatkan di Minangkabau, yang kemudian melahirkan filosofi adat Basandi Syarak itu. Syarak Basandi Kitabullah. Syarak mengatur adat Ramadan. Nah, untuk mengisi syarak itulah masyarakat Minangkabau, nenek moyang orang Minangkabau mengembangkan banyak sekali aktivitas adat istiadat untuk mengisi adat yang diadatkan tadi. Islam sudah diadatkan, dia menjadi wajib. Kemudian bagaimana agar yang diadatkan itu terisi dengan kegiatan-kegiatan yang menyebabkan masyarakat bersukaria. So,
salah satu yang dipegang oleh orang Minangkabau adalah sebuah hadis yang mengatakan barang siapa yang gembira dengan datangnya Ramadan, maka diharamkan Allah jasadnya masuk api neraka. Itu sangat disukai hadis itu oleh orang Minangkabau, sehingga relatif banyak kegiatan atau adat istiadat yang berkembang di masyarakat Minangkabau. Mungkin kita bisa sebutkan sekitar 10 atau 11. Wow, ternyata banyak juga ya Mak ya, yang mengatur. Iyalah ya Mak ya. Ada yang merata dilakukan di seluruh Minangkabau, walaupun dia belum adat yang diadatkan ya, bukan adat yang wajib, tapi adat yang babua senta ini bukan adat babua mati. Saya sebut dulu satu persatu, nanti bisa kita bahas semuanya. Yang pertama itu adat istiadat yang bahkan juga dilakukan oleh masyarakat Nusantara. Balimau namanya. Balimau ya. Oke. Kalau di daerah Jawa padusan. Nah, ini saya pikir menarik dibahas nanti ini, Mak. Karena sampai detik ini masih ada kontroversi sepertinya. Betul sekali. Silakan, Mak. Ya, biasa saja, namanya adat istiadat itu ada perdebatan, ada kontroversi. Iya, dan saya yakin yang salah bukan adatnya, mungkin cara kita tapi bagaimana mempraktekkannya itu, Mak. Oke. Lalu itu, Mak. Jadi pertama Balimau ya. Itu yang pertama, Balimau waktu menyambut. Kemudian sebelum Ramadan juga biasanya mereka melakukan orang Minang begitu ya. Biasa memberasihan pusaro istilahnya. Bukan ziarah. Ya, bukan hanya ziarah tapi membersihkan. Sekali tahun membersihkan makam pandam pekuburan mereka. Jadi kalau orang mengatakan itu ziarah kubur, mereka bukan ziarah, tidak ada upacara-upacara doa-doa segala macam. Mereka membersihkan pusara, itu yang lebih sering terjadi. Itu di banyak nagari. Mangga pulang kampung serta mangga memberasihan pusaro. Iya betul. Nah, jadi orang menerjemahkannya ziarah kubur. Ziarah kubur kan masih kontroversi pula. Benar. Nah. Tapi kalau memberasihan pusaro, itu ada rujukannya. Itu yang kedua. Kemudian masih sebelum puasa juga, biasanya beberapa nagari melakukan kegiatan menyembelih sapi atau kambing atau membantai istilahnya. Membantai itu biasanya dagingnya dibagi-bagi. Kalau sekarang kan diserahkan kepada pedagang daging itu, ya mereka menggelar sapi yang disembelih yang masih segar itu di banyak nagari. Tiba-tiba saja menjelang Ramadan itu ada pasar khusus daging. Iya. Nah, jadi pasar kaget nih Mbak ya. Adat membantai, adat istiadat membantai yang dulunya satu kampung itu membeli satu sapi disembelih bersama-sama seperti waktu hari raya kurban. Nah, membantai. Membantai itu berlanjut dengan kegiatan namanya marandang. Marandang, membuat rendang yang untuk sebulan. Nah, ini sudah sangat jarang sekarang. Oh, untuk sebulan ya, Mak ya? Iya. Oh, gitu ya. Jadi ada dua rendang di Minangkabau ini, Bung Adit, yang tahan lama. Yang pertama rendang dari bulan puasa, rendang sabulan namanya itu. Kemudian ada rendang yang untuk 3 bulan, rendang haji. Dulu orang pergi naik haji itu kan pakai kapal laut. Iya. Berangkatnya 40 hari, pulangnya 40 hari, di sananya 20 hari. Itu 3 bulan. Nah, ketika jamaah haji itu pulang dari dari Mekah, itu yang ditanyakan oleh anak cucu yang menyambut bukan air zam-zam. Iya. Tinggal masih ada sisa rendang hajinya atau tidak? Iya. tapi itu nggak masuk akal ya, Mak ya, tanpa pengawet gitu ya. Iya, itu tanpa pengawet dan rendangnya makin lama makin gurih. Iya, itu nggak masuk akal. Kalau kita bicarakan panjang-panjang jadi mengganggu puasa. Dan itu nanti mungkin penjelasannya, Mak ya, sebenarnya Pak. Baik, yang 4 merandang. Terus, Mak, yang berikutnya, Mak? Merandang. Jadi ada balimau, ada membarasian pusaro, ada membantai, ada merandang. ada biasanya
membantai dan merandang itu dilakukan dekat masjid atau masjid jami' biasanya, masjid terbesar di negari, masjid utama di negari. Sekaligus di sana ada kegiatan-kegiatan. Yang pertama itu memberasihan musaji namanya. Nah, masjid itu masjid jami', masjid negari biasanya sekali setahun dibersihkan itu. Kalau masa dulu itu kan garim itu tidak ada, yang ada adalah tuanku. Tuanku itu bukan membersihkan masjid tugasnya, dia jadi imam, mengaji. Siapa yang membersihkan masjid? Membersihkan masjid masyarakat. Nah, salah satu kegiatannya adalah membersihkan masjid sebelum Ramadan. Nah, dalam membersihkan masjid itu banyak itu kegiatannya, antara lain ada yang membongkar kolam, membongkar tabe. Untuk apa? Untuk biaya babuko basamo, biaya masak-masak, biaya beli daging yang sapi yang akan disembelih itu, segala macam. Dan yang terpenting adalah mempabaharui tabuh. Sayang tabuh itu sudah sangat langka sekarang. Saya masih mengalami tahun 64 Masjid Nagari kami mempabaharui tabuh sebelum puasa. Jadi 3 hari sebelum puasa itu membantai sapi dulu, menyembelih sapi, kemudian ibu-ibu merandang, kemudian yang laki-laki membersihkan masjid, dan kemudian mengganti kulit tabuh itu beduk. Beduk ya. Nah, itu pra Ramadan tema ya, memberas ya. Pra Ramadan membersihkan masjid. Itu satu nagari turun itu. Meriahnya luar biasa. Nah, itu yang adat istiadat Minangkabau yang dulu sangat meriah. Oke. Dan biasanya dilanjutkan dengan makan bajamba sebelum puasa. Makan bajamba ya. Oke. Begitu Bang Adit. Nah, itu sudah berapa? Sudah 5 barangkali ya? 6 makan bajamba. Sudah 6. Oke. Nah, ada tradisi ketika sudah mulai masuk Ramadan. Itu malamang. Oh, malamang. Malamang itu dilakukan untuk kegiatan sholat tarawih. Oh, gitu. Oh, jadi malamangnya dimasak dulu siang. Nanti malamnya sholat tarawih sambil menyantap lamang. Oh, ya. Malamang. Nah, sekarang masih berlangsung di beberapa surau atau masjid yang cukup tua masih berlangsung kegiatan malamang. Kalau datang ke Bumi Teluk Kabuang, orang masih melamang sebelum puasa itu. Iya. Nah, apa gunanya lamang itu? Lemang yang gurih itu untuk santapan ketika pengajian sesudah atau menjelang salat tarawih. Salat tarawih umumnya di Minangkabau itu kalau 8 itu 2 dan diantara salat itu ada salawat, ada santapan segala macam. Oh, berarti mang santai ya, Ma ya? Mang santai, tarawih itu kan salat santai. Iya benar. Jadi betul-betul diamalkan ya. Jadi orang dulu tuh betul-betul mengamalkan sesuai dengan petunjuknya gitu ya. Ya, satu lagi mereka tidak punya hiburan televisi merebut perhatiannya. Iya. Itulah hiburan yang paling menyenangkan pada masa itu. Iya, benar. Malamang yang ketujuh apa lagi ya? Kemudian ada yang dalam tanda petik wajib. Menjalang mintuo. Iya. Menjalang mintuo. Ini khusus Minangkabau ini, menjalang mintuo itu kewajiban menantu, apalagi yang baru, untuk menemui keluarga mertuanya, mengantar pabukuan. Menjalang mintuo itu disebut juga mengantar pabukuan. Dia bawa satu rantang untuk suguhan bagi keluarga mertuanya. Nah, ini juga kontroversi. Kadang-kadang mertuanya banyak, menantunya ini ekonominya agak sulit. Nah, dia memaksakan diri. Nah, itu menjadi perdebatan. Iya, perdebatan juga gitu. Iya. Sebenarnya itu adat Babua Senta. Semampunya, jangan dipaksakan diri. Oke. Menjalang mintuo atau manta pabukuan. Iya. Kemudian, ada kebiasaan bersama juga. Babuko Basamo. Babuko Basamo itu orang Minang dulu rajin sekali itu.
Mm-mm. Biasanya sekali seminggu setidaknya di masjid itu buku basamo. Oh gitu ya. Sehingga masyarakat berduyun-duyun mengantarkan pabukuan. Mantap pabuku buku ke masaji, wah pabuku jotuangku. Nah, begitu dulu. Iya, iya. Kemudian yang adat yang ringan-ringannya disebut marintang puaso. Marintang. Marintang puaso itu macam-macam itu kegiatannya. Heeh. Ada kegiatannya dengan lomba layang-layang, pacu itik kalau di daerah 50 kota. Itu Marintang Puaso. Marintang Puaso itu diisi dengan kegiatan-kegiatan permainan rakyat. Begitu Bang Adit. Iya, iya, iya. Nah, saya catat ada 11 atau 12 tadi itu. Heeh. Mulai dari Balimau sampai Marintang Puaso. Iya. Marintang itu kalau bahasa Indonesianya sekarang ngabuburit. Ngabuburit itu dari bahasa Ngabuburit ya, Maya. Kalau ngabuburit. buku pasamu tadi bukber ya, Maya. Bukber. Jadi ternyata ternyata siapa yang bilang Minangkabau itu oldies nih, Maya? Ternyata dia duluan nih bikin Sudah duluan, yang sudah ada duluan. sekarang Ngabuburit tren-tren sudah ya. duluan Ya, yang memang. tren buka bersama, ternyata Minangkabau sudah duluan buka bersama gitu ya, Maya. Iya, Yang ada sekarang mengabuburit, ternyata ya Minangkabau sudah ada Marintang Puaso gitu ya. iya. Cuman dengan zamannya lah gitu lah ya, Mak ya. Oke. Baik, Ya Mak. bagi generasi tua masih disebut kama api marintang puaso sebentar. Iya, 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 betul, Itu betul, betul. ngabuburit. Ngabuburit ya, Mak ya. Iya. Nah, Baik, itulah yang menarik sekali Mak Tuanku dan ada kalau saya yang tercatat sama saya ini ada 10 nih Mak. Yang ini mungkin nanti ditambahkan sambil jalan ya Mak ya. Ada Ya, ya, Balimau. mungkin juga di beberapa negari yang belum sempat saya ketahui, ada Mm, juga ada juga. adat yang dikembangkan. Iya, 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 Ya. betul, betul. Dan ini semuanya, Saya dengar ini ya, hmm, di pinggir Danau Maninjau itu kalau musim rinua, ya. itu orang membuat palai bersama, Oh, palai Palai rinua. Rinua. Iya, 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 iya. palai puaso itu jadi rebutan itu. Ya, Nah, dan itu hanya bisa dilaksanakan di meninjau karena itu khas meninjau. iya, karena itu khas Maninjau. Iya, benar, benar. Ikan uniknya ikan itu dibawa keluar nggak hidup dia mah. Nggak bisa dia hidup di Sama tempat dengan lain. sama dengan kalau di Singkara bilih ya mak ya. Dibawa keluar nggak hidup dia. Oke, baik Mak. Ini lumayan banyak ini tradisi yang menarik. Kita coba lihat kearifan yang ada di dalamnya, Mak ya. Sesuai dengan topik kita, Betul, betul. kearifan adat Minangkabau terkait bulan Ramadan. Ya, ternyata sudah dan pendengar apa yang saya hantarkan di awal tadi. Ternyata bagi adat Minangkabau, puasa bukan hanya sekedar datangnya suatu masa untuk beribadah, tetapi juga merupakan bagian dari kehidupan sosial masyarakat Minangkabau sendiri, sehingga begitu banyak ritual, bukan ritual, tradisi yang menyertai mulai dari pranya bahkan sampai masuk di dalamnya juga. Dan kita belum sempat cari tahu nih setelahnya apa lagi nih ketika Lebaran gitu ya. Mungkin nanti akan ada lagi dari Matuangku. Baik, kita coba satu persatu nih akan kita coba ulik-ulik ini ya, mulai dari Balimau. Nah, ini kalau udah masuk kata Balimau ini nih udah mulai nih aura-aura kontroversinya muncul. Baik Mak, tapi sebelum saya coba ulik sama Balimau ini, ada yang mau bergabung sepertinya Mak Tuangku di line Baik. telepon ya. Kita coba silakan selamat mendengar. Kami mau juga kalau ada mungkin seperti Mak Tuangku bilang di kampung Anda, di negara-negara Anda yang belum termasuk dalam 10 ini, mungkin ada hal-hal menarik, silakan berbagi kita di kerevelan lokal Minangkabau ini Mak ya. Jadi kita saling tahu nih bagaimana masing-masing negara itu menyikapi masuknya Ramadan, karena ya, Ramadan bagian dari Islam dan sudah nyatakan dari awal bahwa Islam adalah agamanya Minangkabau, kan gitu ya Mak ya. Oke. Betul, betul. Baik, ini sepertinya ada yang bergabung ya. 812414. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam, Uci ya. Yuk, Pak Stan Paminan. Nah, silakan Pak. Ke kearifan lokal, bukan lalu Basuang. Ya. Jadi kalau di luar Basuang tuh, kalau orang Kapuaso tuh, Ah. ya, Heeh. yang diutamakan itu adalah mendoa untuk arwah, Mendoa untuk arwah ya. untuk yang tua-tua kan itu. Yep, ya, 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 ya. Jadi di samping memberasiakan pusaro, diberasiakan atau gini itu diajar ke wangi, harum-haruman, bagi di serat bunga-bunga. Mm.
Setelah itu malamnya mendoa, makan bersama, dipanggil keluarga, tetangga-tetangga dan orang siak di masjid. Iya, iya, iya. Jadi kalau itu tuh caranya adat nak buat sentak tu mak tuanku atau adat nak buat mati. Sekian dulu mak tuanku. Mana Rikas itu lapehnya ya. Oke, baik. Yuk, terima kasih Pak Sampemenan. Sama-sama mati ya. Ya, oke. Baik, kalau lama kalau Jepang Deka aku masih lek ya, Pak. Baik, silakan masih ada yang lain? Ya, kita tunggu aja nanti ya. Sembari kita coba jawab dulu nih pertanyaan dari Pak Sultan Pamenan. Silakan Pak Tangku, ini menarik ini. Pak Busu. Baik, terima kasih Mas Sultan Pamenan. Iya, ya saya pernah ikut di Luwak Basong itu, mendoa arwah itu. Mulai siang ziarah kubur, kemudian makan bersama, makan bajamba itu, kan kemudian mendoa orang Banagari diundang ke rumah, membawa orang siak istilahnya. Orang siak itu ulama ya. Bagi orang Minangkabau, ulama itu sebut orang siak. Karena dulu dari Riau lah banyak ulama datang. Dari negeri siak. Jadi pertanyaan Pak Sultan Pamenan tadi, apakah yang mendoa ini adat Babua Sentak, mendoa dalam konteks yang tadi ya, mendoa bersama itu. Betul Pak Sultan Pamenan. Yang dilaksanakan oleh masyarakat itu adat Babua Sentak sedonya, tapi dalam rangka menjalankan adat yang diadatkan. Dan sabana adatnya ada di situ. Dan Babua matinya adalah bahwa orang Minangkabau itu berlandaskan Islam. Kemudian ketika mereka ingin berpuasa, akan melaksanakan puasa, mereka melaksanakan kegiatan adat yang dikembangkan untuk menyambut Ramadan. Bagaimana adat menyambut Ramadan itu, termasuk berdoa di orang siak, makan bersama itu, bentuknya, wujudnya, atau bagaimana pelaksanaannya itu Babua Sentak. Babua Sentak artinya berapa mampu. Ya. Sesuai kemampuan. Kalau bahasa sekarangnya protein tergantung lah Mak ya. Boleh satu protein, 2 protein gitu ya Mak ya. Kalau kebetulan padi pulang, padi masak jagung mengupiah, lasaki bertimpo-timpo. Iya, kenapa tidak mendoa bersama itu diundang orang Sanagari. Tapi kebetulan zaman sedang paceklik ya mendoanya semampunya sederhana bisa saja. Atau cukup doanya dalam keluarga saja karena memang situasi sangat tidak memungkinkan untuk mengundang ramai-ramai. Jadi kegiatan berdoanya adalah jawaban masyarakat Minangkabau terhadap adat dan diadatkan bahwa Islam itu diadatkan di Minangkabau. Menyambut Ramadan itu adalah salah satu penghargaan orang Minang kepada kegiatan puasa atau ibadah puasa. Jadi puasanya, menyambut puasanya adalah jawaban terhadap adat yang diadatkan. Bagaimana menjalankan berdoanya itu Babua Sentak, baratalo, bara mampu. Begitu ya. Baik, itu dia pertanyaan jawaban untuk puasa Pamenan, tradisi. Tapi saya pengen klarifikasi nih Mak. Ini namanya memang tradisi mendoakan arwah Mak. Mendoa arwah ya, biasalah mendoakan nenek moyang, mendoakan orang tua. Oke. Tapi kalau orang lain mendengar kok arwah didoakan, doakan. Ketika kita mendoa, misalnya saya kutip salah satu doa dari Al-Quran, Rabbana ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira walil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Iya, betul. Yang didoakan di sana orang tua yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Iya. Baik. Yang sudah meninggal itu arwahnya yang kita doakan. Dan betul. Itu doa sahih itu. Sahih mana? Oke. Baik. Nah, jadi tradisi mendoa ini jatuhnya
kalau di teknisnya, kalau istilah sekarang ya Mak ya, di teknisnya itu babu sinta ya Mak ya. Buah senta. Tergantung mau 1 protein, mau 2 protein, mau 3 protein gitu ya Mak ya. Iya. Tapi menyambutnya Nah. itu diadatkan. Oh, menyambutnya mau diadatkan ya Mak ya. Oh gitu Menyambut ya. Ramadan itu diadatkan. Oh, Artinya iya. itu bukti bahwa kita ini Islam. Iya benar. Kalau leha-leha ini samosi di Ramadan dan Ndak. tibo, nah, berarti dia tidak menyambut Ramadan. Oh, begitu Dia ya. tidak mengadatkan menyambut Ramadan. Mm. Menyambut Ramadan itu yang diadatkan, Bung Ade. Diadatkan. Berarti babu mati itu ya harus Mak ya. Babu mati. Babu mati. Nah, teknisnya nanti babu Ada sinta. satu lagi yang saya lupa tadi. Untuk menyambut Ramadan itu melibatkan ulama namanya meniliak bulan. Itu umumnya di banyak surau-surau, termasuk surau tarekat, itu meniliak bulan, mencaliak bulan. Itu masuk tradisi Kan kah hari Mak? pertama itu dengan upacara adat. Oh, maksudnya meniliaknya itu kan sebenarnya syariat ya Mak ya. Betul. Tapi ada upacara yang menyertainya begitu Mak. Iya, Oh, ada upacara adatnya, ada iya, kegiatan adatnya. Oke. Itu adat babu matinya. Ya. Meniliak bulan ya Mak. Ya betul. Nah, kita sering dengar. Jadi meniliak bulan. keseluruhannya itu adalah jawaban terhadap adat yang diadatkan menyambut Ramadan. Menyambut Ramadan itu babu mati. Harus disambut Ramadan itu. Kalau enggak, berarti kita tidak menghormati Ramadan. Nah, bagaimana menyambutnya? Itu yang babu senta. Ada yang babu samo, ada yang membantai, ada yang merandang, ada yang melamang, ada yang berdoa. Begitu Bang Ade. Menarik juga ya Mak ya. Jadi ketika kita coba sekarang lihat ini, ternyata hubungannya ke adat Nampe masuk juga dia. Ya. Ya, harusnya begitu ya Mak ya. Di setiap kita melihat sebuah tradisi Minangkabau, kita harus mengiringi selalu ini letaknya mana nih? Apakah dia adat nasbana adat yang diadatkan, adat antara adat atau adat istiadat gitu ya Mak ya? Harusnya begitu ya Betul Mak ya. sekali. Oke. Ya, seperti yang kita bahas tadi misalnya menjalang mintuo, mantap pabukuan untuk mentu mintuo. Iya. Itu adat nan sabana adatnya apa? Heeh. Silaturahim. Betul. Silaturahimnya itu hubungan antara mertua dan menantu itu harus dijaga. Menjaga hubungan itu wajib. Itu babu mati. Nah, Bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaannya dengan mengunjungi mertua, membawa penganan, membawa oleh-oleh. Iya, pabukuan ya Mak ya. Sebesar apa oleh-oleh atau penganan pabukuan yang dibawa, itu babu senta. Iya, tergantung mau 2 rantang, mau 3 rantang ya Mak. Iya, tergantung kemampuan Iya, juga. baik. Oke, Mak, terima kasih Mak Tuanku untuk pencerahan ini semakin jelas ya. Jadi nggak ada lagi nih persoalan mendoanya kontroversi ya. Karena ada dasarnya, ada dalilnya gitu. Nah, tapi kita coba Mak ulik dari awal. Belimau nih Mak ya, kita mulai dari belimau sekali lagi Mak. Nah, pertama Mak Tuanku, yang ingin saya tanyakan Mak, apakah belimau ini memang karena ini kan berkaitan dengan puasa nih Mak, apakah memang munculnya setelah Islam masuk saja dalam menyebut Ramadan atau sebelum sudah ada Mak? Apa ya? Ada yang mencoba menghubungkan ini dengan pra-Islam. Nah, ada yang menghubungkan dengan keinginan pra-Islam ya. Mandi di sungai gitu Mak, untuk membersihkan dosa segala macam. Nah, ini katanya kan bukan tradisi Islam gitu ya Mak ya. Jadi gimana nih sebenarnya asal muasal atau awalnya muncul belimau ini? Apakah memang sudah ada nih sebelum Islam masuk, sebelum puasa ada ya? Kalau sebelum Islam masuk ke Minangkabau, otomatis puasa belum ada ya Mak ya? Apakah belimau ini sudah ada juga atau memang setelah puasa ada dalam berita Islam yang diadatkan di Minangkabau itu muncul belimau? Nah, ini kita pengen konfirmasi juga nih Mak, karena seperti yang saya bilang tadi ada juga yang mencoba melihat bahwa ini warisan tradisi pra-Islam di Minangkabau. Nah, apakah demikian Mak Tuanku? Tadi saya lihat ada yang bergabung juga. Silahkan sebelum kita coba ulik lebih jauh, kalau ada yang ingin menanyakan atau menanggapi seperti Mak Sultan Pamenan tadi juga silahkan di 081166 0940 tadi saya lihat. Nah, oke. Mak, kita terima dulu telepon Mak ya. Kita penting pertanyaan saya tadi Mak. Oke. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Saya heran Pak Rizal.
Ini makin puasa kok makin pada semangat gitu ya. Bulan puasa nak usah loh ya. Harusnya logikanya kan puasa ku lita-lita nanya. Tadi Pak Samamena semangat jo, Pak Rizal boleh semangat jo gitu. Mak tuanku lebih semangat menjawab. Ini luar biasa ini. Iya. Oke. Mama itu kan semangat taruh. Iya, ya itu Pak. Jadi lebih semangat di luar puasa kan. Ini kan ini jadi catatan ini Pak Rizal. Baik, silakan Pak Rizal. Oke, Madit. Ya. Selamat pagi, Madit. Iya pagi. Mama Bo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Rizal. Masalah limau pertama dibahas Madit. Iya betul. Jadi mau bahas itu. Nah, silakan kalau Pak Rizal ingin bahas silakan. Awak terbuka. Iya. Iya. Takkan ada awak masuk 90-an dari Maja 90-an. Iya. Kampung awak tu kan tahu ya Maditnya. Iya benar. banyak tanya Mak. Ayo. Sebenarnya limau tu hakikatnya kan saling rahim antara kita sama kita. Itu batinnya Mak. Iya. Dan hakikatnya itu. Syariatnya tentu awak bersiapkan dan jalannya kunjung mengunjungi. Kalau tahu tarikatnya saling mengunjungi untuk silaturahmi. Setiap nagari memang banyak model, banyak kebiasaan masyarakat. Kalau di kampung itu wajibnya masuk belimau tu masuk awak remaja tu awak memang semaraknya. Ini alhamdulillah ada perubahan. Kalau dulunya Pak, kalau kini rupanya Jonda, keluarnya bendile Pak. Iya. Ada di negara awak tu Bonjis. Pertama belimau menyambut bulan puasa. Kemudian dalam bulan puasa ada nan unik nak pasuo dia atau masih awak tamui. Itu bulan puasa setiap musalah di kampung awak mengadakan MTQ. Oh iya. Oke. Dalam MTQ ini setahun ama-ama atau papa musaji mencatat usia anak laki-laki dengan mengaki masa lajangnya. Itu dicatat tu untuk meminta si kuning untuk dilelang. Itu kenapa dia? Iya betul. Kewajiban seorang pemuda yang kawin menyumbangkan suatu ini untuk dilelang waktu acara MTQ. Tambah singgang ayam memang Pak ya? Ya singgang ayam. Kemudian setelah Lebaran ada kebiasaan kampung awak. Untuk menjalin hubungan silaturahmi antara perantau dan orang kampung, diadakanlah acara perawat tulang untuk mengikatnya. Jadi itulah kira-kira konsep nan pada melancak dibuat nenek moyang. Tapi kini itulah mulai ditinggalkan. Iya. Dulu banyak ada di kampung awak sampai tingkat nasional NTQ. Betul. Tingkat provinsi. Iya. Jadi model itu kira-kira caranya untuk mengembalikan mama. Tradisi dan elok dan cak itu ada caranya nalak kuda itu dikembalikan. Sebenarnya mas sering ya mak. Ambo salah seorang atlet dulu tuh. Termasuk nanti kan. Lima boleh hari keturun pasal tu itulah standby onda di mukombo tu. Saji. Membawa pulang boleh. Membawa kambing, membawa mie gitu. Iya Madit. Oke, baik Pak. Itu ya Madit. Jadi, terima kasih Madit. Ya Pak. Terima kasih Mama Mo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik Mak. Jadi mengingatkan memang ada tradisi-tradisi seperti ini Mak ya. Ada tradisi MTQ kalau di Kota Tangah ini nggak salah itu biasa itu Mak 15 hari ke bawah Mak, 15 hari sampai 30. Gak tahu kalau di agam mungkin juga ada hal seperti itu barangkali Mak ya. Itu juga menarik juga dan ada singgang ayam segala macam. Oke, silakan Mak tanggapannya Mak. Baik, terima kasih Bung Adit. Ya. Jadi Pak Rizal ini mengingatkan kita kepada kejayaan
qori di masa lalu dalam nagari, dalam kampung. Iya, betul. Ya, sebelum datang masa mimbar ceramah Ramadan, ceramah Ramadan ini belum sampai 50 tahun populernya, Bung Adit. Saya lahir tahun 1960, tahun sampai 1975 Iya. belum ada ceramah Ramadan di masjid. Iya, iya. Kenapa? Karena masjid itu kegiatannya diisi oleh nagari dan tidak mendatangkan penceramah dari luar. Di nagari itu sendiri ada penceramah, ada tuankunya. Iya, iya, betul. Jadi 30 hari di bulan Ramadan, dulu sebelum datang masa ceramah Ramadan ini, Iya. seperti yang terjadi di Masjidil Haram itu. Masjidil Haram kan tidak ada orang ceramah ketika tarawih itu. Oh iya, iya, benar-benar. Hanya sholat, hanya tawaf, Tawaf, ya, ya. dan membaca Quran. Nah, masa dulu juga begitu. Baru sekitar 50-60 tahun kesinilah baru munculnya ada penceramah Ramadan itu. Dulu ulama itu tidak bisa didatangkan tiap hari ke nagari-nagari, apalagi nagarinya itu terpelosok ya, tersuruh. Maka di nagari itu masyarakat melakukan kegiatannya sendiri. Antara lain itulah dia ada tadarusan, ada khatam Quran, dan musabakah tilawatil Quran. Iya, iya. Musabakah tilawatil Quran itu sudah sejak tahun 40-an itu berkembang. Sehingga anak-anak di berbagai surau yang punya kemampuan baca Al-Quran dimusabakahkan di Masjid Jamia. Iya, iya, iya. Diisi dengan apa? Dengan malamang, kemudian khatam Quran bagi yang masih kecil-kecil, kemudian musabakah bagi yang sudah kemampuannya qori. Nah, kemudian yang bertahan kemudian musabakah. Musabakah itu kemudian hadiahnya kan susah mencari, pemerintah tidak punya uang untuk itu, mengajarkan masa itu ya. Masyarakat turun sendiri. Masyarakat, apalagi kalau perantau pulang itu. Iya, betul. Sebenarnya mereka yang turun itu berebutan. Iya, dia sumbangkan segala macam. Dan satu lagi yang dikatakan oleh Pak Rijal tadi, kalau ada pengantin baru, nah itu harus menyumbangkan singgang ayam itu untuk dilelang. Menarik juga. Dilelang untuk apa? Untuk hadiah para qori, para pemenang MTQ, dilelang untuk biaya MTQ itu. Kalau masakan itu tidak ada biayanya karena masing-masing masyarakat itu berebutan. Iya, betul. Sebab kajinya sederhana saja, dasar hukumnya sederhana saja. Seorang yang menyediakan masakan pabukuan atau masakan berbuka puasa bagi orang lain, maka dia dapat pahala sama seperti orang yang puasa itu. Maka perebutan orang mengantarkan sahur ya, Mak ya. Kalau MTQ itu biasa sahur di sana kan. Berbuka dan sahur itu. Iya, betul. Jadi yang diceritakan Pak Rijal itu adalah bagaimana masyarakat Minangkabau dulu itu sangat antusias menyambut Ramadan. Dan kegiatan itu memang di lingkup nagari, tidak mendatangkan banyak ustadz dari luar. Ini kan baru berlangsung sekitar 50 tahun ke sini ini yang penceramah ini. Kalau dilihat bagaimana di Makkah dan Madinah sampai sekarang, seperti itulah masyarakat Minangkabau dulu itu. Kalau berbuka, masakan itu banyak di masjid. Berebutan untuk mengantarkan makanan ke masjid. Jadi yang muda-muda itu berbukanya bukan di rumahnya. Lebih enak berbuka di masjid, ramai-ramai, bergembira, pilihan masakannya banyak. Ada lamang, ada luwo, ada katan, segala macam. Nah, nasi kuning. Itu yang menyebabkan Masjid Jamia dan kegiatan Ramadan masa lalu itu luar biasa ramai sampai lahir kegiatan MTQ dan khatam Quran. Dan di antara itu lahirlah seni-seninya. Apa seninya? Salawat dulang, dan berbagai tarian yang bernuansa Islam itu. Kemudian masuk kasidah. Itu yang menyebabkan berkembang waktu itu.
belum masanya para penceramah atau mubaligh. Kalau dipikir-pikir memang semarak sekali Ramadan waktu itu ya Mak ya di Minangkabau. Iya, iya. Kalau Heeh. sekarang kan kita lebih bergantung kepada pengurus masjid dan Iya, kedatangan iya, iya. mubaligh. Betul, betul, betul. Jamaah itu tidak punya tidak punya sumbangan terlalu banyak kecuali hanya sedekah. Mm-mm. Kalau lu jamaah yang berebutan, Iya, iya, betul. ibu-ibu berebutan mengantarkan pembukuan, yang muda berebutan ikut membersihkan masjid. Mm-mm. Tidak ada dulu garim di Masjid Nagari itu. Iya, betul. Begitu Bang Adit. Jadi betul Iya. kata Pak Rijal tadi, kalaulah kita kembali bernagari dan menghidupkan beberapa kegiatan yang menarik itu, insya Allah Ramadan kita bisa meriah. Mm-mm. Sekarang kan ada juga beberapa masjid yang sudah mulai mengembangkan kegiatan tadarus kembali. RRI juga sudah melakukan tadarus Harus, kembali. Iya, iya. Nah, yang begitu yang harus kita lanjutkan. Ya, saya pikir Mak, apa yang dilakukan di Nagari dulu, walaupun sekarang mungkin ya kalau di Nagari udah pasti bisa dikembalikan saja nih seperti masa Iya, lalunya. iya. Nah di kota-kota pun saya pikir ketika orang sekarang kan biasanya banyak sekarang pemukiman komplek-komplek ya Mak ya. Berkomplek-komplek Iya, gitu ya. betul. Saya pikir ketika satu komplek itu sepakat gitu ya menghidupkan itu gampang juga ya Mak ya. Apa susahnya sih untuk hari ini kita nyumbang ini gitu ya Mak ya. Terus ini berapa orang kita makan di musola komplek gitu ya Mak ya. Terus kita adakan acara-acara MTQ untuk anak-anak. Itu bisa aja sebenarnya kita hidup lagi Mak ya. Iya, Bang Adit, alhamdulillah saya kebetulan pengurus di 2 musala, satu musala di komplek perumahan, satu di kampung. Itu mungkin sudah sekitar 20 tahunan kami punya adat dalam tanda petik Adat Nagari. babuku bersamo itu. Iya, iya, iya. Sekurangnya satu Ramadan itu sekali babuku bersamo. Iya. Ada yang sempat 2 kali, 3 kali. Jadi Menarik. kami tidak lagi mengandalkan terlalu banyak kepada kehadiran penceramah dari luar. Kebetulan di komplek itu banyak yang juga penceramah. Kami saja gantian mengisinya. Iya, iya, iya. Satu Iya. dua datang dari luar. Menarik, Nah, jadi menarik. biaya musala tidak terlalu tinggi karena kami tidak mau terima honor. Iya, iya, iya. Gantian jadi penceramah. Kemudian ibu-ibu tidak mau kalah dia. Ayo kita berbuka bersama katanya. Iya, Sehingga komplek itu seperti masjid di kampung dulu. Dan itu saya tularkan di musala di kampung juga berlangsung itu. Alhamdulillah ya Mak Berbuka ya. bersama itu jadi yang menyenangkan bagi ibu-ibu Hmm. dan jadi pertandingan bagi mereka. Iya, iya. Siapa yang suguhannya cepat habis dia jadi juara dalam Oh gitu. Ada juga. suasana itu. Ada juga. Wah, ini suguhan dari ibu itu paling duluan habis. Nah, itu Oh, gitu diumumkan ya. oleh Iya, iya, anak-anak iya, muda iya. itu. Menarik, Itu menarik. jadi kesenangan sendiri. Nah, itulah cara orang Minang menyambut bulan Ramadan dan mengisinya. Begitu, Bang Adit. Baik. Baik, Mak. Nah, kita kembali, Mak, ke pembahasan kita nih. Saya mulai dari Balimau tadi, Mak. Nah, Ya. seperti pertanyaan saya tadi. Benarkah, Mak, ya, asumsi-asumsi mengatakan bahwa Balimau ini sebenarnya warisan dari keyakinan ataupun ya kebiasaan tradisi pra-Islam gitu loh. Karena kalau di zaman itu mungkin mensucikan diri gitu ya dengan berendam di sungai, mandi-mandi di sungai. Nah, sehingga ketika Islam udah masuk karena puasa katanya kan juga harus mensucikan diri, maka berbondong-bondong juga lah datang ke sungai-sungai, kan itu kebiasaan sama bawa limau, sehingga terkenal dengan tradisi limau itu karena mandi dengan betul-betul jeruk nipis dibawakan Mak ya. Ada juga yang ditambah bunga-bungaan semacam, terus nanti berendam di sungai, mandi dengan limau itulah dikatakan limau kalau nggak salah kalau dulu Mak. Nah, ini ada yang saya dengar di luar Mak ya, katanya ini Asosiasikan. mengasosiasikan ini warisan dari budaya sebelumnya. Gimana nih ya menurut Mak Tengku Mak? Ya, bahasa mungkin iya dipakai dari bahasa terdahulu. Misalnya sembahyang. Sembahyang itu kan bahasa dari Sanskerta, menyembah dewa, sembahyang. Iya, iya. Tapi kalau orang Islam sembahyang bukan berarti dia menyembah dewa. Dia sholat itu. Lapai sembahyang dong. Ayo kapai sembahyang lain. Nah, itu bukan berarti mereka pergi menyembah dewa. Bahasa mungkin saja itu dilanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat terdahulu.
termasuk balimau itu kemungkinan juga bahasa dari zaman terdahulu. Tapi kegiatannya, bentuknya sama dengan kata sembahyang tadi. Sembahyang menurut ajaran sebelum Islam berbeda dengan sembahyang menurut Islam. Sembahyang menurut Islam itu ya sholat. Sholat itu ya sholat wajib, sholat sunnah. Bukan menyembah dewa. Balimau menurut masa sebelum Islam mungkin seperti yang diceritakan Bung Adit tadi. Ada yang pakai jeruk, segala macam. Balimau menurut orang Minang atau beberapa masyarakat di Nusantara ini yang berlimau, di Bengkulu juga berlimau, di Jambi berlimau juga, itu adalah kegiatan menyambut, memeriahkan masyarakat menyambut Ramadan. Nah, diisi dengan mandi ya bisa saja. Tapi mandi itu yang paling dianjurkan kan mandi di rumah, mandi masing-masing di rumah. Iya, benar. Nah, tapi kita lihat perhatikan kan tradisi yang berkembang sampai munculnya kontroversi balimau ini, Mak. Itu kan memang karena mereka semuanya berbondong-bondong ke sungai-sungai. Tempat pemandian. Tempat pemandian, kemudian mandi ramai-ramai di sana, kemudian ya maaf, kadang-kadang bisa bercampur, kan gitu ya, Mak ya. Laki perempuan ya. Bercampur, nah sehingga muncullah kontroversi. Nah, gimana Mak melihat ini, Mak? Satu sisi sebagai sebuah tradisi, tapi sisi lain sepertinya ini juga mulai menyerempet ke hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai adatnya diadatkan itu, Mak. Gimana menurut Mak Tangtuni? Ya, ini memang perlu kesepakatan antara Tunku Tigo Sejarangan, Minyak Mama, alim ulama, cerdik pandai, atau pemerintahan setempat. Kenapa? Ketika sebuah adat itu dilaksanakan, selalu ada saja bunga di sampingnya yang warnanya tidak sesuai. Kita pernah bicarakan tentang adat walimah perkawinan. Perkawinan itu kan bukan hanya pernikahan ya, perkawinan itu kan adat nan sabana adat itu ketika orang harus bertemu jodohnya dan dirayakan. Nah, ketika ada bunga di sampingnya yang tidak sesuai, misalnya untuk memeriahkan kita pakai organ tunggal. Nah, organ tunggalnya sampai pagi. Nah, ini yang harus dijaga itu bunga atau tambahan dari kegiatan itu. Kalau kegiatan mandi bersama boleh saja. Dulu orang juga mandi bersama di sungai itu. Beberapa masjid di daerah Padang Pariaman dan di Agam, juga di 50 kota, itu masjid itu langsung di halamannya itu sungai, Bang Adit. Sungai itu dibagi dua tempat mandinya. Yang satu dipagari itu untuk tempat mandi perempuan. Oh, tapiannya dibedakan ya? Tapiannya dibedakan. Ada tempat mandi laki-laki. Sampai sekarang di beberapa masjid besar di kampung-kampung di Padang Pariaman dan di Agam itu, orang Jumat itu datang bukan jam 12 siang, datangnya jam 9 pagi. Mandi dulu sebelum Jumat. Betul. Nah, tempat mandinya itu di pinggir sungai di depan masjid itu. Nah, untuk menyambut Ramadan mandinya ya di tempat pemandian itu ramai-ramai. Sama dengan waktu menjelang Jumat itu. Kita jujur saja, Bung Adit, orang masa lalu itu kan tidak punya kamar mandi. Iya. MCK-nya di sungai rata-rata ya, Mak ya. MCK-nya di sungai. Iya, betul. Sungai itu dibersihkan, tempat pemandian. Iya. Makanya salah satu kekayaan nagari itu yang harus ada adalah tapian. Palabuah Batapian harus punya tapian tempat mandi itu. Iya. Tempat bergembiranya generasi muda. Tapi ada peran syara untuk membatasi tempat mandi itu. Tempat mandi laki-laki tidak sama dengan tempat mandi wanita. Iya. Pemandian laki-laki dipisah, ada batasnya. Begitu, Bang Adit. Jadi yang harus dijaga bukan, yang harus dihentikan bukan kegiatan balimaunya. Iya. Silakanlah kalau balimau itu masih dianggap menarik bagi masyarakat dalam rangkam kegembiraan mereka menyambut Ramadan. Tapi jangan diabaikan kalau ada efek-efek sampingan yang akan merusak. Saya tidak antipati dengan kegiatan balimau selama balimau itu bisa dijaga oleh
para penggawa nagari, para pemerintahan nagari, selama masih dalam koridor, begitulah kira-kira Bang Adi. Oke. Silakan. Baik. Silakan Bang Adi. Baik Mak, terima kasih Mak untuk jawabannya. Jadi sebenarnya lagi-lagi ini ke pembagian posisinya di adat Nanampe nih saya pikir Mak ya, bahwa memasuki bulan suci Ramadan dengan kesucian itu adalah adat sebenarnya adat, gitu ya Mak ya. Betul. Kemudian kita mengadakan sebuah tradisi untuk menyambut itu adalah adat diadatkan. Nah, sampai di adat istiadat ini persoalannya barangkali nih Mak ya. Ya, ketika bunga-bunganya itu kadang-kadang melebihi atau keluar dari koridor. Oke, baik. Jadi jangan tradisinya yang digulung gitu ya Mak ya, tapi ya jangan sampai rangkiang dibakar karena mancing seksual. apa salahnya manci yang diburu ya Mak ya. Oke, baik Mak, menarik sekali ya, dan saya pikir memang persoalan tapian tadi barangkali dengan apa ya, mau sekarang yang jadi persoalan. Kalau dulu kan di masjid ada tapian pedusi, ada tapian laki-laki kan gitu ya Mak ya. Betul. Nah, karena sekarang mungkin karena mereka ke sungai-sungai yang umum, yang tidak tempat wisata. Nah, di sana kan tidak kita kenal ada tapian. Nah, akhirnya terjadilah yang seperti yang memunculkan kontroversi seperti itu Mak Tengku ya. Jadi seperti Mak Tengku bilang tadi, mungkin ya penataan dari Tengku Tiga Sarangan ini yang kita butuhkan Mak ya. Betul sekali. Gitu ya. Baik Mak, ini baru Balimau saja nih yang sempat kita kupas. Ya seperti yang kita bilang karena kita maraton ya, karena memang kita pengen semua tradisi, semua kebudayaan itu muncul kembali dan bisa kita dudukkan dengan sebaiknya, sehingga ya tidak ada lagi nih yang ragu tentang apa itu Minangkabau gitu ya Mak ya, dan kenapa demikian Minangkabau ya itu. Jadi kita nggak memburu waktu nih, penting kita maraton aja gitu ya Mak ya. Ya. Sama dengan Marintang Puaso. Marintang Puaso, benar. Baik, Mak Tengku, terima kasih banyak Mak untuk pembahasannya, untuk pencerahannya, dan saya pikir semua kita mendengar juga semakin terbuka bahwa semua yang diadatkan di Minangkabau ini sesungguhnya adalah penerjemahan dari adat yang sebenarnya adat, dan itu baik ya. Nah, tapi sampai yang di istiadatnya barangkali yang nanti perlu kita sesuaikan, kita kembalikan. Kita pelihara dalam koridor. Iya, kita kembalikan ke khitohnya kalau bahasa seberangnya Mak ya. Baik, Mak Tengku, sekali lagi Mak, terima kasih Mak, dan mudah-mudahan jadi amal soleh bagi Mak Tengku nih di beberapa bulan Ramadan ya, jadi ilmu manfaat ya, dan juga menjadi pencerahan bagi kita bersama. Ya, akhirnya dosa pendengar sampai di sini dulu acara kearifan lokal Minangkabau kita pada minggu ini dalam topik kearifan adat Minangkabau terkait bulan Ramadan. Insyaallah akan kita sambung pada minggu depan masih bersama Mak Tengku Mengkudun ya. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.